Alhamdulillah, saya sudah berkali-kali datang kepada Pak Ustadz. Susah katanya Pak Ustadz habis ibu. Iya, Kang, sebenarnya saya sih nggak mau. Kalau bilang nggak mau dan nggak pernah ngurusi hal seperti ini sebenarnya. Cuma dikarenakan ya ini sudah sangat keterlaluan kan dia. Iya. Sampai satu keluarga katanya. Astagfirullah, itu. Jadi penyakitnya ini aneh-aneh ya, Kang. Iya. Kayak gatal apa gimana ya? Nyeri, gatal, panas. Panas juga. Innalillahi. Ya saya memaksakan jadi malam-malam kayak gini, mohon maaf juga sama akang-akangnya, sama bapak, mohon maaf saya datangnya malam-malam dikarenakan ya cukup sibuk juga Kang dia. Iya. Jadi kita kurang, bukan gak sempat, bukan bagaimana ya, mohon dimaklum saja. Ya. Alhamdulillah Pak Ustadz bisa sempat datang. Bahkan saya juga malu mau kepada Bapak juga dengan kondisi saya seperti ini. Takut orang lain penyakit ini menular. Iya, memang orang lain pasti menyangka seperti itu. Apalagi kan sekarang musimnya corona ya, jadi lebih waspada. Mudah-mudahan, karena ini saya lihat juga ini bukan penyakit sembarang penyakit sepertinya. Baik Bapak, saya pun juga sudah tidak bisa bicara lagi. Ibu kemana ibu? Kalau ibu sudah tidak ada. Innalillahi. Kemarin adik saya yang kecil pun juga musuh. Baru kemarin. Allah. Innalillahi. Sekarang masa adik saya Ini udah mulai parah lagi. udah dia nggak bisa bangun. Astagfirullah. Tolong bantuannya Pak Ustadz. Maka penyakit saya ini seperti apa? Saya sudah ke dokter. Ya, insyaallah. Ini sumbernya ada di bapaknya. Kenapa bapak saya? Jadi bapaknya boleh ditidur saja, baring. Nanti ya, saya akan coba mendeteksi sumbernya. Jadi sumbernya dari mana? Apakah ini kiriman atau apa gitu kan? Coba baring. Punten banyak. Bismillah.
Bismillah. Bismillah. Bismillah. Karena sepertinya ini ada beberapa jin yang bersemayam dalam tubuh bapak ini. Ini kiriman seorang, tapi kita belum tahu ini kiriman siapa nanti. Kita harus cari tahu. Pantesan saja grup ini bisa sampai seperti ini, semuanya lagi satu keluarga. Apa kita mediumisasikan aja? Jangan di. Siap. Coba kita ajak berinteraksi. Siapa yang mengirimkan ini? Sumbernya dari mana? Iya. Kita harus tahu. Iya. Karena kalau misalkan kita tidak tahu sumbernya, bagaimana kita ingin menutupnya? Karena harus kita tutup dari hulunya, dari sumbernya. Kalau kita hanya obati di sini, percuma. Nanti gini lagi. Jadi kita harus kejar ke sumbernya langsung. Sudah, ini siap. Bapak tidur saja, matanya dipejam saja, tidur kosongkan saja, rileks saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gak usah takut, Pak. Udah gak apa-apa. Insyaallah gak apa-apa. Kenapa Anda mengganggu keluarga ini? Ya, Kenapa? saya memang sengaja dikirimkan. Saya dikirimkan supaya jadi penyebab dari penyakit mereka. Kenapa? Siapa yang menyuruh kalian? Ada Siapa? Tuhan saya. Siapa? Katakan, siapa yang menyuruh kalian untuk menyebarkan wabah ini, untuk menyebarkan santet-santet ini? Siapa? Katakan. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Saya tidak akan mengatakan siapa Tuhan saya. Ayolah, harus bisa diajak baik-baik, bicara baik-baik. Katakan, siapa? Dari mana sumbernya? Saya ingin menemuinya. Tidak bisa. Kenapa setia sekali? Astagfirullah. Saya dan pasukan saya yang menyebabkan ini semua mereka seperti ini. Saya dan pasukan saya bersemayam di dalam tubuh mereka. Keluarlah kalian semua. Tidak bisa.
Saya ingin tahu siapa yang menyuruh kalian. Siapa? Ayo katakan. Kamu tahu ini? Kenapa kamu bisa memegang pedang itu? Singkirkan pedang itu. Ya sudah. Sekarang katakan siapa yang menyuruh kalian? Singkirkan dulu pedang itu. Siapa kamu ini sebenarnya? Sudah. Sekarang mengaku siapa yang menyuruh kalian? Baik, saya akan mengaku. Yang menyuruh saya adalah Tuan saya. Siapa? Tuan Bajang. Bajang. Iya, Si Bajang. Tuan Bajang. Astagfirullah. Jadi ini semua gara-gara si Bajang. Iya, Astagfirullah. Sudah saya duga. Ini semua dalangnya adalah si Bajang. Sekarang kalian keluar dari raga-raga mereka. Keluarlah. tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Saya dan pasukan saya tidak akan pernah bisa keluar dari dalam tubuh mereka. Kenapa tidak bisa? Karena Tuhan saya yang sengaja mengirim saya untuk bersemayam dalam tubuh mereka. Lalu bagaimana caranya agar kalian bisa keluar? Jadi kalian benar-benar gak bisa keluar gitu. Tidak bisa. Gimana caranya agar bisa keluar? Harus seperti apa? Ada caranya. Gimana? Kamu harus memecahkan telur yang berada di Tuan Bajang, yang berada di markas Tuan Bajang. Telur Ayam cemani. Telur ayam cemani. Ya, telur tersebut adalah media buat menyerang mereka, buat membuat mereka seperti ini. Oh, jadi kuncinya telur ayam cemani itu. Ya, Jadi kalau misalkan telur itu dipecahkan, kalian akan musnah dan keluar dari raga mereka. iya. Alhamdulillah. Berarti kita harus ngejar si Bajang. Jadi kalian benar-benar gak bisa keluar dari sana. Tidak bisa. Bagaimanapun caranya, kita tidak bisa keluar. Bahkan walaupun kita sendiri mau keluar dari dalam diri mereka, tetap saja tidak bisa. Hanya Tuan Bajang yang bisa mengeluarkan saya dan pasukan saya dari dalam diri mereka. Jadi kuncinya hanya telur ayam cemani itu. Jadi medianya si Bajang ayam cemani itu. Ya sudah. Sekarang kamu keluar dari raga teman saya, keluar. Atau saya akan keluarkan. Saya akan cari si Bajangnya. Saya akan kembali ke dalam tubuh orang itu. Kalau gak kembali ke dalam tubuh gak bisa. Tidak bisa. Astagfirullah. Hanya Tuan Bajang yang bisa memasukkan dan mengeluarkan saya. Karena telur itu berada di tangan Tuan Bajang. Ya sudah, mau keluar. Baik, saya akan keluar sendiri. Keluar sendiri. Ya. Istighfar yang di. Salawat, usap ke muka. Ternyata Kandi, ini semua ulah si Bajang. Astagfirullahaladzim. Dan kita nggak akan bisa menyembuhin ini kalau kita nggak dapetin telur ayam cemani yang berada di si Bajang itu. Jadi itu kuncinya.
Kalau misalkan telurnya dipecahin nanti cincin kapir dan ya pokoknya suruhan-suruhan para dukun-dukun si Bajang itu yang nyantet ini akan keluar kalau itu pecah. Tapi kenapa si Bajang ini bisa menyerang mereka ini, Guru? Nah itu yang jadi pertanyaan, gimana Kang nih? Apakah Akang punya musuh atau Akang ya pernah bersenggolan dengan orang lain atau bagaimana gitu kan? Atau keluarga bapaknya ini pernah punya musuh atau apa gitu? Sampai terserang santet satu keluarga seperti ini. Kalau saya sendiri sih tidak punya musuh atau bermasalah dengan orang lain, tapi menurut cerita bapak saya, pernah bapak saya menemukan di pohon-pohon seperti uang itu, Oh, terus buah-buahan langsung dibawa ke sini. oh jadi semacam ini lagi lah sompral kayak gitu mungkin ya. Iya. Kayak muncul Sunda teh mau sompral gitu. Jadi gimana sologotok masih Mungkin apa ini sih lewat ke maksudnya? tempat mereka, mungkin bapaknya ini Jadi yang berbicara atau gimana berbuat apa sih bahasa Indonesianya kalau sompral kayak gitu mungkin ya kayak apa? Reggae gitu gimana ya? Gak percayaan gitu, gak percayaan sama hal kayak gitu mungkin ya. Gak percaya sama ada yang bekas ritual-ritual itu. Oh, ya ada bekas ritual di ini. Iya, Oh, buah-buahnya dibawa ke dia ocok-ocok ya jadi. Oh iya, jadi seperti itu ya kan di kalau dari gunung kan ini bertani di gunung katanya. Jadi kalau pulang dari gunung kalau ada suguh-suguh ritual kayak gitu ya. Wah, ada ocok-ocok gitu malah petentang-petenteng gitu ya, nang-tang jadi istilahnya nggak percaya apaan kayak gini mungkin tersinggung juga ya si banyak di sini tapi ya kita nggak tahu juga ya nggak tahu juga permasalahan yang pokoknya ada apa takutnya ini ada sangkut paut dengan keluarga juga atau apa maka dari itu kita harus benar-benar mengisi Bajang Kang Andi. Iya, Guru. Karena si Bajang juga pasti disuruh ini saya yakin pasti disuruh dia kerja untuk orang pasti dia kerja untuk orang sampai sebiadab ini gitu loh. Gak cuma satu 2 3 4 5 2 udah nggak ada tinggal 3. Astagfirullah, mudah-mudahan ini bisa lekas sembuh selamat ya. Mudah-mudahan saya bisa cepat bertemu si dukun Bajangnya ya Pak ya. Karena saya tadi deteksi dan coba mediumisasi ternyata sumbernya dari si dukun Bajang. Nah berarti saya harus mencari si dukun Bajang tersebut dan mengambil telurnya, telur ayam cemani itu yang Andi. Karena itu kuncinya, kalau misalkan itu udah dipecahkan insya Allah bakalan sembuh. Itu yang akan menjadi jalan syariatnya, yang akan menjembatani kesembuhan bapak-bapak ya. Banyak-banyak berdoa, tetap bersolawat, perbaiki sholatnya ya. Yang sabar kan. Yang sabar meskipun dalam keadaan kayak gini, kalau misalkan perih itu kena air bisa tayamum ya. Yang penting tetap sholat lah. Kasihan apalagi itu saya deteksi itu adiknya tuh yang sebelah sana. Itu yang udah hampir-hampiran kan tadi. Astagfirullahaladzim. Saya sudah pasrah sejak ibu saya meninggal sekali gitu ya. Mungkin adik saya juga Tidak, insya Allah kita akan berusaha sekuat tenaga, kita akan berusaha semampu kita untuk melakukan pengejaran. Insya Allah nanti kalau misalkan kita udah mendapatkan telurnya kita langsung kemari lagi ya. Akangnya mungkin cukup berdoa saja. Berdoa, bertawakal, terus berzikir dalam hati, jangan pernah berhenti berzikir, mengingat Allah, menyebut nama Allah ya. Jadi itu Kang Andi, ini alhamdulillah sudah terpecahkan teka-tekinya. Berarti kita langsung berangkat saja melakukan penelusuran. Kita langsung temui si Bajangnya.
Jangan lama-lama kan kasihan mereka. Iya. Gede-gede juga lihat. Gimana mau langsung sekarang? Apa gimana? Mungkin ini bisa dibantu ini dulu guru atau apa? Ya kayak untuk peringankan lah minimal beliau-beliau ini guru. Boleh. Iya, biar bisa bertahan lebih lama ya, karena kita juga kan ya gak bisa menentukan ya untuk menemukan si Bajang itu, nggak bisa menentukan bisa sehari atau 2 hari juga. Kita juga belum tahu gitu loh. Mudah-mudahan cepat ketemu ya dia. Ya sudah, mungkin kita bantu dulu isi energi positif ya dia, agar lebih kuat. Bapak tenang aja, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Iya, Ya, saya juga seperti bingung. apa ini? Iya. Mudah-mudahan ada jalan buat kesembuhan ya. Insya Allah bukan ada jalan. Nanti kalau misalkan saya tidak bisa sendiri, insya Allah saya juga akan gandeng sahabat-sahabat spiritual yang lain. Pokoknya saya akan tuntaskan. Alhamdulillah. Saya akan tuntaskan, saya akan bantu akang ini ya. Iya. Doa saja. Terima kasih banyak. Bantuan. Karena baru kali ini juga sampai satu keluarga kayak gini kan dia. Iya. Ya sudah Pak, mungkin seperti itu, istirahat saja. Kita langsung penelusuran aja bagaimana? Iya langsung saja ya Kang dia. Jadi kita mungkin sekarang Pak malam ini mau langsung melakukan pengejaran sumbernya si Bajangnya gitu loh. Mohon maaf kalau misalkan saya kesini ngerepotin dan sebagainya, mohon maaf sekali. Justru saya berterima kasih banyak kepada Pak Ustadz. Banyak-banyak istirahat aja ya, banyak-banyak istirahat dan terus berzikir dalam hati terus. Udah Kang ya, saya pamit dulu. Insya Allah kalau misalkan saya akan terus koordinasi, mudah-mudahan cepat ketemu 1-2 hari. Mudah-mudahan kalau bisa ketemu malam ini ya, kita malam ini kembali lagi ya. Ini kuncinya udah ada, kita harus ambil salah satu telurnya. Jadi telur ayam cemani itu yang menjadi media santet si Bajang itu. Ya Pak ya, pamit lah. Assalamualaikum.